kecil, Mas? Kecil, Bang. Nah, ini. Apakah sekarang sudah terdengar jelas? Cek. Mohon maaf Bang, masih kecil di saya. Bentar ya. Apakah sekarang sudah terdengar jelas? Ya, sudah. Ya, Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Untuk rekan-rekan gimana nih kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Sehat. Terima kasih Abang gimana rekan-rekan. sehat? Oh, sehat juga sehat. Terima kasih rekan-rekan telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti agenda pelatihan penulisan karya ilmiah pada kali ini yang dinarasumberi oleh Bapak atau Kakak nih Pak. Akang aja. Anaknya Akang ya, Akang Diki Zakaria. Ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi, izinkan saya membacakan CV Akang Diki Zakaria, operator. Oke, saya bacakan ya, biar jelas. Nama Diki Zakaria, SPD, MT. Tempat dan tanggal lahir Sumedang 3 Desember 1993. Jenis kelamin pria, agama Islam, status perkawinan sudah menikah, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir S2 Teknik Elektro, prodi Kendali, dan maaf operator. Oke, saya ulang. Pendidikan terakhir S2 Teknik Elektro, prodi Kendali dan Sistem Cerdas. Untuk alamat rumahnya di Perumahan Pesona Cigugur 2, Desa Cigugur, Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Untuk nomor teleponnya 081321439833. Alamat emailnya dikizak@gmail.com. Untuk riwayat pendidikannya,
di SDN Karapyak 1 tahun lulusnya 2006, di SMPN 1 Sumedang tahun lulus 2009, untuk di SMA SMKN 1 Sumedang Teknik Audio Video tahun 2012, untuk S1 di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Pendidikan Teknik Elektro tahun 2016, untuk S2 di Institut Teknologi Bandung atau ITB Teknik Elektro tahun lulus 2021. Oke, untuk pengalaman bekerjanya. Nah, untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 pernah menjadi guru les privat SMP. Untuk tahun 2016 sampai sekarang di Profes Ade Gafar Abdullah sebagai asisten dosen. Tahun 2018 sampai saat ini juga di PT Rumah Publikasi Indonesia sebagai manajer publikasi jurnal. Untuk karya ilmiah yang beliau sudah buat bisa dilihat ya untuk rekan-rekan. Sudah banyak sekali, mungkin bisa memotivasi rekan-rekan untuk pelatihan profesionalnya juga. Saya langsung pernah menjadi peserta atau seminar juga mendapatkan penghargaan. Lanjut. Untuk keluarga beliau bisa dilihat juga. Oke, mungkin itu CV yang bisa saya bacakan. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Akang Diki. Ya, terima kasih moderator. Moderator namanya siapa? Biar nanti kepanggil-panggil. Oh iya, saya Joshua Ferdinand, Pak. Panggilnya apa? Jojo. Jojo. Oke, terima kasih Jojo atas waktu yang telah diberikan. Kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan yang background yang nggak ribut, misalkan di rumahnya lagi hening atau di mana, boleh diaktifkan aja mikrofonnya biar bisa nanti kalau misalkan saya tanya atau misalkan saya bilang ada pertanyaan, nanti sambil interaktif aja ya. Oke, saya izin share screen dulu. Udah ada ya? Kok thank you ya? Belum baru mulai udah thank you lagi, ntar. Saya harus close dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, udah ada ini ya? Udah ada teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah teman-teman pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pelatihan penulisan karya tulis ilmiah. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Diki Zakaria, panggil aja Kang Diki ya. Jadi saya bergabung di pelatihan ini tuh atas ajakan dari Pak waktu di UPI. Jadi waktu di UPI juga namanya HME ya, himpunan mahasiswa elektro. Saya masuk, saya itu dikader sama Pak Imam. Nah, kalau sama Bu Linda ada, ini tahu Bu Linda kan? Tahu, Pak. Nah, kalau Bu Linda itu seangkatan sama saya, jadi sempat enggak sekelas sih. Saya kelas B, waktu itu Bu Linda kelas A. Konsentrasinya juga beda. Bu Linda itu listrik tenaga ya, kalau saya elektronika industri. Nah, ini tadi sudah diperkenalkan, nama saya Diki Zakaria, orang Sumedang. Ada yang orang Sumedang sini? Dekat ya kalau Tasik ke Sumedang mah. Nah, udah menikah. Nah, tadi pendidikan juga sudah disebutkan. Anak SMK, ada yang anak SMK?
Ini jurusannya pendidikan semua apa teknik murni? Murni, Pak. Murni, Pak. Murni, Pak. Murni, Kalau Pak. di Unsil nggak ada pendidikan ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada pendidikan teknik Oh elektro. ya. Oke. Jadi teknik elektro semuanya ya. Nah, oke. Nah, ini pengalaman organisasi. Jadi buat sebelum sharing ke materi inti, jadi teman-teman juga sebagai mahasiswa ya, jadi jangan hanya udah belajar pulang, apalagi sekarang di rumah semuanya gitu ya, udah belajar ya udah nggak ada apa-apa lagi gitu ya, nggak ada kegiatan apa lagi, paling main, jalan-jalan, jajan kan, itu pun dibatasi. Nah, saya harapkan teman-teman semua di sini nih harus ikut organisasi juga ya, jadi biar pengalaman kalian itu nggak hanya meningkatkan kompetensi, tapi kemampuan soft skill kalian lah di himpunan. Nah, saya juga berterima kasih nih ya, masih ada teman-teman himpunan di sini, jadi aktif lah gitu mengadakan pelatihan yang bermanfaat bagi mahasiswanya. Ada kalau di Unsil tuh ada beasiswa bidik misi nggak? Ada, Pak. Ada, Nah, Pak. ini ada awardingnya nggak di sini? Ada, Pak. Siapa coba? Yang award di bidik misi, beasiswa bidik misi. Saya, Pak. Mana siapa ini? Siapa? Iwan. Ramdhani, Pak. Oh, Ramdhani ya, Ramdhani. Saya juga dulu Misi, alumni Pak, gitu. bidik misi ya. Di 2012 masuk, lalu daftar bidik misi alhamdulillah lolos juga. Nah, pas S2 pun ada beasiswa LPDP, nanti kalian juga harus selagi ada kesempatan beasiswa itu terus ya, ada sampai S2, S3 juga bisa nanti kalian ikut beasiswa LPDP. Itu kalau zaman sekarang mah tinggal kita punya kemauan, nanti juga ada jalannya, kita persiapkan syarat-syaratnya. TOEFL misalkan yang paling sering sulit itu ya, syarat itu salah satunya adalah TOEFL. Jadi kalian harus benar-benar siapkan kalau misalnya nanti mau lanjut S2 seperti itulah. Jadi nanti juga masuk S2 kan harus ada TOEFL. Kalau ada beasiswa nanti juga ada TOEFL. Siapkanlah minimal 500 skornya ya. Oke. Nah, tadi lewat pekerjaan, alhamdulillah nih tadi belum diupdate itunya ya, CV yang saya berikan ke panitia. Sekarang hari Minggu ya, saya ikut ya bulan kemarin ikut seleksi untuk menjadi dosen di prodi baru di UPI Purwakarta, prodi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan. Hari Jumat kemarin baru turun hasilnya. Jadi alhamdulillah sekarang udah nambah nih jadi dosen di prodi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan UPI Kampus Purwakarta. Nah, jadi semangat buat kalian bahwa cita-cita itu bisa dicapai kalau kita mau berusaha ya. Jadi jangan sampai, aduh saya mau lanjut S2 nggak ada biaya misalkan, atau misalkan S1 pun sudah kesulitan biaya atau seperti apa. Jangan sampai menyerah seperti itu karena beasiswa saat ini banyak. Jadi kalian bisa terus bukan hanya mencapai cita-cita tapi melampaui cita-cita. Misalkan dari kalian kan ST nanti kalau lulus itu. Nah, ada kesempatan nih, ya lanjut aja kuliah, nanti ikut beasiswa lah seperti itu ya. Biar nanti dapat pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan. Oke, selanjutnya ini prestasi, dan nanti bisa kalian cek nanti materinya saya share. Jadi ini maksud di sini biar teman-teman jadi semangatnya meningkat ya. Biar nggak hanya kuliah lah intinya mah ya. Kan namanya kuliah mah sayang ya, kita cuma 4 tahun gitu ya S1, tapi kita tidak diisi dengan peningkatan soft skill kita. Nah itu rugi sekali lah gitu. Kan privilege ya kita jadi mahasiswa, nggak bisa semua orang jadi mahasiswa. Oke, nah ini saya ditugaskan hari ini oleh panitia. Ada 4 hal yang akan disampaikan. Yang pertama pengertian karya tulis ilmiah, lalu dari panitia tugasnya sebenarnya yang keempat itu harusnya menentukan judul ya, tapi saya pindahkan ke atas karena yang paling penting itu dari menulis karya ilmiah itu adalah kita mencari atau menentukan research gap. Apa research gap itu? Nah, penelitian itu kan tidak kita, Batur udah, orang lain udah melakukan penelitiannya, terus kita lakukan lagi penelitian yang sama. Nah, itu kan kayak bukan menyelesaikan masalah ya, udah ada, orang lain juga sudah melakukan gitu. Nah, jadi kan penelitian kita tuh tidak ada, bahasa ekstrimnya ya tidak ada gunanya lagi karena kan sudah dilakukan oleh orang lain gitu. Penting
gap itu kan jarak ya, jarak penelitian lah. Jadi di titik tersebut tuh penelitian masalah tersebut tuh belum terselesaikan. Nah, dengan kita melakukan penelitian maka gap itu akan kita isi gitu. Jadi masalahnya selesai. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, untuk poin ketiga dan keempat sepertinya ini mah satu kesatuan ya, tata cara penyusunan karya tulis ilmiah dan format penulisan itu nanti bisa di satu kesatuan penjelasannya. Nah, sebelum dilanjutkan, ini teman-teman semester berapa nih? Semester 3, Pak. Semuanya semester 3, Lima, Pak. Beragam, Pak. yang mau skrip, yang mau tugas akhir ada? Ada, Pak. Ada suara. Ada. Oh ya. Ada juga ya yang tugas akhir. Nah, untuk yang tugas akhir mudah-mudahan jadi bisa langsung bagi yang masih semester 3, semester 5, atau yang belum mendekati tugas akhir, jadi bisa jadi persiapan lah. Jadi pas kalian nanti dekat ke semester 6, semester 7, yang mana semester 6, semester 7 itu seharusnya, idealnya, kita itu sudah punya judul TA ya. Jadi biar nggak kaget, jangan sampai semester 8 kita ngontrak TA, kita juga belum tahu judul TA kita apa. Nah, itu nanti saya kasih tahu trik-triknya di pematerian selanjutnya ini. Oke, nah ini overview-nya. Nah, nih teman-teman sambil sebelum dimulai nih, coba kalian boleh pakai HP atau boleh juga pakai laptop, buka alamat menti.com. Coba, ini bagian dari materi ya, jadi jangan sampai ini. Oke, saya coba stop share-nya. Coba buka menti.com. Kayak gini nih. Nah, menti.com. Go to menti.com, lalu gunakan kode ini, 2073 2389. Nah, coba di situ tuh akan ada 3 pilihan, 3 kata yang kalian bisa masukkan. Jadi, menurut kalian apa sih karya tulis ilmiah itu? Nah, itu kan ada 3 pilihan nanti. Kalau sudah diisi, misalnya menurut kalian tuh karya tulis ilmiah itu hasil dari penelitian, tinggal input, nanti akan muncul hasilnya di sini. Coba. Udah masuk ke menti.com, masukkan kode 2073 2389 ya. Udah kelihatan teman-teman? Ini kita santai aja ya sambil nunggu sore. Udah? Belum ada yang masuk nih. Nah, analisa penelitian, hasil kajian, karya tulis ilmiah. Kan karya tulis ilmiah pengertiannya. Ditulis lagi karya tulis ilmiah, nggak apa-apa, oke. Yang lainnya, ayo. Ini ada 4 yang ngisi, berarti kira-kira 2 orang atau ya 2 orang lah baru ngisi. Sebuah karya tulis yang dilandasi oleh keilmuan. Oke, yang lain? Emang sih ya, karena emang ini sistemnya nggak bisa banyak kata, jadi harus satu kata, jadi munculnya sebagian-sebagian. Karya tulisnya adalah dan dalam berpikir, dilandasi dengan keilmuan, sebuah karya tulis yang dihasilkan dari hasil penelitian. Oke. Nah, oke, dari data-data yang udah masuk ini, ya kita bisa lihat secara umumnya sudah menuju ke sana gitu ya. Akan tetapi dari referensi yang saya ambil dari pedoman karya tulis ilmiah UPI ya, karena saya alhamdulillah mulai Jumat kemarin bergabung kembali di UPI dulu sebagai mahasiswa, sekarang sebagai dosen, insya Allah mulai Senin udah mulai
masuk ngajar. Jadi ini kalian tuh jadi istilahnya mahasiswa pertama, justru harusnya kan mahasiswa UPI yang pertama itu, jadi tapi ini mahasiswa Unsil, jadi kemarin diajak sama Pak Imam, jadi ya alhamdulillah lah, jadi sejarah lah buat saya juga gitu ya, nama-nama kalian yang tergabung di sini itu. Nah oke, nah menurut dari karya tulis pedoman karya ilmiah UPI, bahwa karya tulis ilmiah itu bentuk tulisan yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, tadi juga ada yang menjawab itu udah cocok. Nah, tambahannya bentuk ringkasan laporan penelitian yang dikemas dalam struktur tertentu. Nah, karya tulis ilmiah kalau di kampus itu kan kita lebih condong ke pembuatan skripsi atau tugas akhir. Nah, yang mana itu kan setiap kampus itu secara umumnya sama, cuma pasti secara strukturnya itu kan berbeda. Nah, itu struktur-struktur tersebut harus kita ikuti ya. Nah, itu pengertiannya. Nanti materinya akan saya share ya. Nah, selanjutnya yang suka menjadi kebingungan mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa baru pun ya, itu tuh selalu bingung judul TA saya apa ya, judul skripsi saya apa ya. Nah, ya itu yang memang bakal jadi pemikiran kalian nanti ke depan ya, untuk yang semester 3 atau semester 5, dan saya harap yang semester 6 semester 7 sudah tahu ya judul penelitiannya. Nah, dari preferensi yang sudah saya kumpulkan, saya bagi 3 step yang mana itu mampu untuk kita mendapatkan research gap atau judul penelitian ya. Nah, step-step itu apa aja? Nah, yang pertama, nah tentu kalau kita mau menentukan judul ya, emang bisa kita mikir sendiri, kita cari-cari, baca-baca, tapi akan lebih mudah jika kita sering berdiskusi dengan dosen ya, dengan dosen kita sendiri. Jangan takut ke dosen teh. Harus apa ya? Aduh, saya mah takut bisa ngobrol sama dosen karena saya belum punya judul skripsi atau judul tugas akhir. Nah, justru kan saat kita belum punya judul skripsi atau tugas akhir, diskusi dengan dosen itu bisa membuka pikiran kita lah gitu ya. Apalagi kan dosen-dosen muda seperti Pak Imam atau Bu Linda itu akan lebih enak lah, kita nggak kaku ya. Kalau dosen-dosen yang senior kan biasanya lebih strict ya, lebih kagok gitu. Bahkan nah, kalau misalkan tegang ketemu dosen-dosen senior ya cari dosen-dosen muda yang memang mudah diajak untuk berdiskusi. Biar kalian juga lebih terarah lah gitu, mau tugas akhir apa yang mau kalian ambil. Lalu diskusi juga dengan teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa teman-teman seangkatan atau misalkan kakak kelas nih. Kakak kelas yang sudah mau sidang, misalkan ngobrol sama mereka. Kang, misalkan apa ya nih tugas akhir saya, misalkan akan tugas akhirnya apa, diskusi, oh saya tugas akhirnya A, B, C misalkan. Nah, lalu kalian teliti, cari bedanya gitu, beda dari tugas akhir yang telah dikerjakan gitu. Nah, itu mungkin penjelasan tentang diskusi dengan dosen dan teman-teman ya, yang bisa membuka wawasan kita. Nah, yang selanjutnya kita itu harus banyak membaca penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya ini bisa berupa tugas akhir kakak tingkat kalian, atau diharapkan nih kita dari mulai S1 harus sering membaca jurnal-jurnal internasional ya, jurnal internasional atau paper proceeding yang berbahasa Inggris. Nah, di mana kita ambil penelitian-penelitian dari 5 tahun terakhir misalkan. Nah, di situ tuh dengan kita banyak membaca penelitian-penelitian sebelumnya yang dipublikasikan, misalkan di jurnal atau di proceeding, atau misalkan kakak tingkat kalian, dari penelitian kakak tingkat kalian, nah kalian tuh jadi, kan nanti kalian merangkum nih, penelitian tentang, kalau saya dulu ya tugas akhirnya itu sederhana, alat mengukur volume misalkan, alat mengukur volume di sebuah wadah. Nah, saya itu kan cari-cari nih referensi dari penelitian sebelumnya. Entah itu di kampus kita sendiri atau di kampus orang lain lah, kan banyak ya. Sekarang mah online, tinggal search judulnya, misalkan alat mengukur volume digital. Waktu itu saya search-nya seperti itu. Lalu kumpulkan nih, misal ada 5 atau 10 penelitian sebelumnya dari tugas akhir mahasiswa kampus lain, lalu dikombinasikan juga dengan paper-paper
jurnal internasional, dikombinasikan juga dengan tugas akhir kakak kelas kita. Kalian bisa mengakses perpus nggak? Yang saat online kayak gini. Nah, saya harapkan kalau bisa, nah kalian juga bisa tanya gitu. Jadi search by title misalkan ke bagian perpus tuh. Nanti cari penelitian yang memang yang kita inginkan gitu. Lalu bandingkan, cari gap-nya tadi. Oh, penelitian yang contohnya biar lebih real. Waktu itu saya mau bikin alat pengukur volume. Pengukur volume itu bisa pakai sensor ultrasonik waktu itu saya pakainya. Nah, penelitian-penelitian sebelumnya, waktu saya 2015 lah bikin tugas akhir tuh, ngukur volumenya itu hanya volume air di wadah tertentu saja, misalnya sudah ditentukan di awal. Misalkan wadahnya berbentuk silinder. Nah, bisa ngukur volume sama sensornya sensor ultrasonik, tapi bisa ngukur volume di wadah berbentuk balok. Baca lagi saya tuh penelitian yang lainnya, misalkan dia bisa dua wadah balok dan silinder. Tapi tetap ukuran silinder dan baloknya itu sudah ditentukan, jadi sudah diprogram di awal, nggak bisa kita sembarang balok atau sembarang silinder. Nah, dari 3 kasus itu saya tuh akhirnya menemukan research gap bahwa oh gimana nih, saya itu satu program tapi bisa mengukur wadah volume air di dalam wadah yang berbentuk balok dan silinder, tapi ukurannya itu ya bebas kita mau pakai di wadah silinder yang mana gitu. Nah, caranya gimana? Ya jadi dibikin. Kan kalau yang sebelum-sebelumnya itu tuh ukuran wadahnya sudah fix ya, panjang kali lebar kali tinggi kalau balok, kalau misalkan silinder itu jari-jarinya sudah pasti segitu, tingginya sudah segitu, nggak bisa dicoba lagi di silinder yang ukuran lain atau di balok yang ukuran lain. Nah, tugas akhir saya kebaruannya itu kita input dulu ukuran wadahnya panjang, asal kita tahu panjang kali lebar kali tinggi kalau misalkan wadahnya balok ya. Nah, masukin aja, jadi di save dulu di EEPROM microcontrollernya. Nah, itu kan satu kebaruan. Nah, itu insya Allah kalau kalian ngajuin judul kayak gitu yang sudah jelas kebaruannya, di introduction itu sebutin penelitian sebelumnya A, penelitian selanjutnya B, penelitian sebelumnya C misalkan. Nah, kebaruan dari riset saya ini adalah sebutin. Nah, itu dosen pasti nggak akan nolak, soalnya oh ini anak udah riset dulu, udah cari-cari dulu penelitian sebelumnya, dia udah temukan research gap yang mau diisi oleh hasil penelitian kita gitu. Jadi insya Allah dosen juga akan lebih menerima lah, nggak akan ada lagi cerita ditolak ya judulnya karena umum kah atau karena terlalu mudah kah atau apa seperti apa, itu bisa lebih kuat lah gitu argumen kalian. Nah, selanjutnya bisa juga nih kalau misalkan sudah nih kita cari-cari judul, tapi kita baca-baca jurnal, lalu kita sudah ngobrol dengan dosen, belum dapat nih. Nah, salah satu caranya untuk mendapat tema besar ya, belum ke tema inti, adalah kita adalah kita dengan lihat fenomena di lingkungan ya. Maksudnya gimana? Nah, kalau misalkan kita jalan-jalan ke mana, ke sawah atau misalnya ke kebun, apa nih yang bisa dibikin otomatis di kebun ini, misalnya alat siram otomatis, ini mas sebagai contoh ini ya, apa yang bisa mempermudah sesuatu proses di sekitar lingkungan kita, ngobrol-ngobrol sama petani, misalkan ngobrol-ngobrol sama siapalah yang mungkin kalian bisa bikin alatnya gitu untuk mempermudah pekerjaan mereka, untuk mempermudah proses kegiatan usaha mereka. Nah, itu bisa ngobrol-ngobrol kayak gitu. Ini dari jurusan apa aja nih elektronnya, konsentrasinya kalau di Unsil itu ada apa aja? Material, terus ada manajemen, terus ada sistem tenaga sama sistem kendali. Oh, sistem kendali ya. Kalau manajemen, emang manajemen kayak elektronik? Manajemen energi, Pak. Oh, manajemen energi. Oke. Kirain manajemen apa, beda kan kalau manajemen sarjana ekonomi nanti beda lagi. Oke, makasih. Nah, selanjutnya nih udah nih dari 3 cara tadi, teman-teman. Lalu
evaluasi ini apa yang udah info dari 3 cara tadi itu kalian kumpulkan, kalau bisa mah diketik, dicatat, lalu evaluasi, temukan research gap-nya yang tadi saya udah sampaikan sebelumnya. Oh, masalahnya apa nih yang belum terselesaikan dari rangkuman tadi. Misalkan kalian udah kumpulkan 10 sumber misal 5 sumber jurnal, 5 sumber buku misalkan, atau 5 sumber penelitian sebelumnya, ditambah dengan kalian sudah kajian ke lapangan, kalian kan bisa ya digabungkan temuan-temuannya. Nah, kumpulkan kemungkinan, oh ini kayaknya di research gap-nya di sini nih, kayak tadi yang saya jelaskan. Oh, belum ada nih alat pengukur volume yang memang bisa beradaptasi di semua jenis wadah, di jenis wadah silinder dan wadah balok, yang mana kita tuh nggak usah merubah program, tapi kita bisa langsung pasang aja alatnya. Yang paling penting kita tahu ukuran wadahnya. Nah, itu kan bisa jadi research gap. Nah, kayak gitu. Jadi evaluasi dulu hasil dari data yang udah kalian kumpulkan. Sudah kalian kumpulkan datanya, maka tuangkan dalam problem statement atau sering disebut research question ya. Rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya apa saja? Sudah jadi gitu, introduction-nya sudah jadi, rumusan masalahnya sudah ada. Itu tuh ya yang paling step selanjutnya itu temukan originalitas dari riset kalian gitu ya, perbedaannya dari riset yang lain, menyelesaikan masalah apa yang belum diselesaikan sama penelitian sebelumnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, baru kalau misalkan kalian mau mengajukan, saat kalian sudah mempersiapkan semua apa yang barusan disampaikan, lalu kalian lapor aja ke calon dosen pembimbing kalian, insya Allah nggak akan ditolak ya, karena sudah berbasis data, berbasis penelitian terlebih dahulu dari literatur yang ada, berbasis penelitian sebelumnya, lalu kalian jelaskan research gap-nya apa. Jadi dosen pun, wah ini anak udah siap nih, oke saya setuju, pasti saya jamin tidak akan, kemungkinan untuk ditolaknya itu lebih kecil lah gitu ya. Nah, itu. Oke ya teman-teman ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan langsung diacungkan tangan aja ya, sebelum materi saya berakhir juga boleh di tengah-tengah. Nah, step selanjutnya temukanlah originalitas nih, perbedaan, kebaruan dari riset kalian. Nah, originalitas itu pengertiannya adalah tingkat penemuan ilmiah yang menyajikan studi lanjutan dengan pengetahuan sama seperti yang tadi disampaikan, harus ada kebaruan. Nah, jadi kemarin itu di UPI itu di prodi PTK, S2 PTK, kebetulan Prof. Ade Ghaffar itu yang dosen di UPI itu yang saya jadi asistennya itu, beliau kemarin di kuliah perdana mengundang Prof. Josapat, yang mungkin kalian tahu Prof. Josapat itu ahli radar ya, radar dari orang Indonesia, dia udah S1, S2, S3 sampai jadi profesor di Jepang, sekarang dia jadi dosen di Chiba University. Dia bilang setiap kali dia mau masuk kuliah di S1 misalkan, sudah ditanya, kalau di Jepang tuh S1, S2, S3 itu sebelum masuk tuh sudah ditanya risetnya apa, rencana risetnya apa. Dan orang Jepang itu selalu nanya, originalitas dari riset kamu itu apa? Kebaruan dari riset kamu itu apa? Perbedaan riset kamu dengan riset sebelumnya itu apa? Jadi saking pentingnya kebaruan itu pasti ditanyakan kalau misalkan kita kuliah di Jepang ya. Tentunya di Indonesia juga udah mulai bergerak ke arah sana, dosen-dosen juga sudah mulai paham. Kan percuma ya kalau kita bikin sebuah alat yang mana kita tidak ada kejelasan alat ini tuh ya mungkin pasti ada fungsi lah, setiap alat pasti ada fungsi, cuma tidak ada kejelasan alat ini kalau jadi mau menyelesaikan masalah apa gitu. Nggak kan kalau mau bikin penelitian tuh nggak apa ya, kita nggak pengen bikin ini bikin gitu, nggak ada alasan kita mau ngebantu siapa atau mau misalkan menyelesaikan masalah apa. Nah itulah kebaruannya itu di titik itu, originalitas ya. Nah selanjutnya originalitas itu bisa berupa ide yang baru, tapi kalau misalkan zaman sekarang itu ide baru itu kayaknya emang sudah sulit ya, karena zaman sekarang mah semua alat, semua device atau semua kendaraan misalkan itu sudah ada ya. Jadi sulit untuk kalau memang idenya benar-benar baru, tapi secara pengertian itu originalitas itu
merupakan ide baru ya, atau bisa merupakan sebuah perangkat yang lebih efektif misal, atau membuat alat yang kita buat itu membuat proses itu lebih efektif misalkan. Nah kayak gitu, jadi cari originalitasnya lah. Nanti kalian setelah originalitas itu bisa kita temukan kalau kita sering membaca literatur sebelumnya, literatur yang berkaitan dengan riset kita, lalu kita bisa analisis, oh saya bisa nih bikin kebaruan nih, perbedaan dari alat yang lain. Kalian sudah kumpulkan 10 sumber, kayak tadi 10 sumber. Berdasarkan analisis kalian itu temukan research gap kalian yang yang bakal diselesaikan oleh penelitian kalian. Masalah nanti misalkan kalian cuma mau pilih 10 sumber nih, masalah nanti ada di sumber yang lain, misalkan ada riset kalian itu sudah selesai, sudah ada yang melakukan gitu, ya tidak apa-apa, kan kita bisa bilang ke dosen, oh Pak, dari saya baru dapat 10 sumber, dari sumber yang saya dapatkan, oh yang lain juga udah banyak, oh tapi tidak, yang penting kalian kan by data gitu menemukan itu tuh, jadi argumen kita lebih kuat lah. Oke, dan jangan sampai karya kita itu merupakan reproduksi ya, kayak tadi saya sampaikan, bukan karya ulangan lah. Misalkan 2021 sekarang kalian ngerjain TA, kita lihat nih yang 5 tahun yang lalu, udahlah saya bikin sama aja. Nah itu pasti tentu ditolak, apalagi tentu akan ditolak sama dosen ya, apalagi kalau misalkan si kebaruannya kalian nggak bisa state gitu di introduction kalian misalkan, atau di rumusan masalah. Nah, itulah pentingnya kita sering membaca literatur, sering berdiskusi dengan dosen, dengan kakak kelas, membaca. Jadi kalian bisa ketemu originalitas dari riset kalian. Nah, sekarang kita masuk ke tata cara penulisan karya ilmiah. Nah, secara umum kan kalau misalkan setiap kampus kayak di UPI misal, kan ada bab 1 ya, bab 1 itu latar belakang, rumusan masalah, lalu bab 2 itu literatur review, bab 3 itu metode, bab 4 itu temuan-temuan penelitian, lalu bab 5 itu kesimpulan. Nah, kalau secara umum kita bisa sebut itu tuh sebagai imradkar ya, imradkar gitu. Kalian pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Teman-teman? Belum, Pak. Hah? Enggak. Belum ya? Oh, belum ya? Wah, padahal ini. Coba kalian balik lagi ke ini, ke yang tadi, ke menti.com. Udah ada ya menti.com-nya. Nah, tadi kan saya sebutkan imradkar. I-nya itu introduction. Nanti ada 5 pilihan, coba kalian masuk lagi, menti.com 20732389. Coba menurut kalian imradkar itu sebuah singkatan ya? I-nya apa? Introduction kan? M-nya apa? R-nya R belakang itu references ya. Oke, coba silakan. Kira-kira aja kalian jawab coba. Masuk lagi ke situ, ke menti.com, masukkan kode ini 20732389. Nanti akan ada 5 poin pilihan, silakan kalian masukkan. Masukkan kira-kira I-nya apa? I kan introduction. R-nya kan references, reference, daftar pustaka. Nah, itu emradka-nya apa? Coba kira-kira. Ayo. Udah bisa masuk ke menti.com-nya? Oke. Nah, ini discussion, introduction. Ini ada 5, berarti baru satu orang nih. Method, reference, discussion. Ada satu lagi, C. Yang C-nya belum nih. Resume. Ya, resume bisa diabstraksi, cuma
biasanya kalau abstrak itu memang di awal-awal ini sebelum masuk ke Imradkar ini ya. C-nya apa coba? Ini dari semua ini sudah betul semua, tapi C-nya nih yang belum. C-nya kira-kira apa coba? Nah, ini ada nih, conclusion. Cuma ini ada typo. Conclusion. Oke, jadi Imradkar ini, coba sebelum dijelaskan. Kita sampai jam 5 ya, berarti kalau 90 menit. Masih ada waktu sebentar lagi. Nah, Imradkar itu betul. Introduction, lalu method, lalu RAD-nya itu results and discussion, C-nya itu conclusion, A-nya itu, oh iya A-nya belum ya, acknowledgement. Acknowledgement itu kalau dalam penulisan paper itu ucapan terima kasih lah, kalau misalkan yang misalkan riset kita didanai, atau misalkan ucapan terima kasih kepada keluarga kita, atau misalkan siapa, R-nya itu reference. Cara apa ya? Mobil ya. Oke, itu ya. Nah, itu Imradkar. Nah, lalu kita akan menginjak ke bab pertama, introduction. Biasanya kalau di dalam penulisan tugas akhir itu masuk di bab 1 atau bab 2. Bab 1 itu biasanya latar belakang kita kenapa memilih riset tersebut, lalu kan muncul pertanyaan penelitian, lalu tujuan penelitian, lalu juga ada bab 2 biasanya di literatur review ya. Nah, tapi kalau secara umum dari bab introduction itu kan pengenalan ya. Nah, ini saya ambilnya dari kalau kita mau nulis sebuah paper, tapi secara umum sih sama ya. Ini kalau kita ambil sih paragraf, maksudnya paragraf 1 itu kan kalau dalam sebuah research paper itu hanya 4 halaman, 6 halaman. Jadi ya dibikinlah 3 paragraf gitu menentukan introduction itu. Tapi kan kalau misalkan dalam sebuah skripsi atau tugas akhir kan per bab lah bikinnya gitu ya. Nah, lalu ungkap fenomena fundamental, fenomena dasarnya apa gitu ya, yang melatar belakangi, yang pada akhirnya kalian menemukan judul itu latar belakangnya apa. Misal dari kalau saya dulu ya, contohnya itu kenapa saya bikin alat mengukur volume digital. Nah, fenomena fundamentalnya apa? Karena saya waktu itu ngobrol sama dosen nih, dosen itu kebetulan kerjanya juga di pabrik ya, sebuah pabrik produksi yang mana di situ tuh ada pakai solar lah si mesinnya itu. Nah, mesinnya pakai solar, nah di situ tuh si alat pengukur bensinnya itu atau pengukur solarnya itu, pengukur bahan bakarnya itu masih pakai analog, jadi masih pakai jarum. Nah, latar belakang saya itu kan kalau sebuah proses produksi, kalau mau dapat keuntungan kita harus tahu ya penggunaan bahan dalam sekali proses produksi itu, misalkan ya, misal butuh solarnya berapa secara tepat kan, kalau misalkan pakai analog mah ya kita ngira-ngira sebenarnya biaya produksi itu. Tapi kalau misalkan bentuknya digital lebih enak kan ya. Nah, alasannya itu. Jadi digital kan lebih detail, lebih tepat gitu penunjukan berapa liter yang dibutuhkan misalkan. Nah, itu fenomena fundamentalnya, lalu turunkan masalahnya itu. Masalahnya itu misalkan oh wadahnya itu berbentuk silinder. Cek penelitian sebelumnya, oh sudah ada. Coba kalau wadahnya berbentuk balok, oh sudah ada. Cek lagi wadah balok dan silinder biar bisa satu alat tapi bisa dua wadah, sudah ada juga. Nah, temukan ini masalah yang bisa yang kebaruannya lah. Jadi dari fenomena fundamental ketemulah masalah yang akan kalian selesaikan dan kebaruannya yang kalian cari. Nah, itu. Lalu yang kedua, uraikan apa yang sudah dikaji oleh peneliti lain. Nah, itu jadi sebagai bahasa teknisnya itu state of the art ya, urutan dari penelitian sebelumnya, maju perkembangan riset tersebut tuh sejauh apa. Nah, baru ketemu nih riset kalian yang mau kalian kerjakan, yang mana riset itu adalah hal baru walaupun itu sedikit gitu ya. Nah, itu. Apa yang sudah diketahui tentang topik ini juga dijelaskan ya tadi, runtut gitu ya. Tunjukkan originalitas kita, kebaruan yang mau kita berikan oleh penelitian kita. Ya, kesenjangan itu kayak research gap tadi. Lalu bagaimana nih riset kita ini bisa berkontribusi gitu. Jadi mengisi kesenjangan tersebut gitu. Kalau misalkan riset kita selesai, nah
research gap itu tuh sudah terisi lah, sudah sempurna gitu. Tinggal nanti peneliti lain mengecek lagi, oh kurangnya apa nih alat kita itu, nanti dia kembangkan lagi seperti itu. Nah, itu sih proses-proses menentukan introduction di bab 2. Bab 1, bab 2. Nah, selanjutnya biasanya di bab 2 di bab 3 ya, kalau di aturan UPI mungkin di Unsil juga kayaknya sama secara umum ya. Mungkin babnya beda tapi secara umum bakal sama, metode penelitian. Metode penelitian itu ya ini yang saya kumpulkan itu terdiri dari 6. Pertama desain penelitian, prosedur penelitian. Jadi desain penelitian itu urutan-urutannya dari awal sampai akhir seperti apa, tapi secara umum ya, masih umum gitu. Nah, kalau prosedur itu sudah mulai mendetail, biasanya dalam bentuk flowchart. Research kalian itu misal pertama literatur studi, turun lagi penentuan masalah. Nah, terus selanjutnya perancangan alat. Nah, lalu selanjutnya kalau misal pengujian alat, sudah saat diuji nanti dicek lagi, dibimbingkan dengan pembimbing. Lalu kalau sudah yes, sudah setuju pembimbing, lanjut. Kalau no, terus aja putar di situ. Alatnya disempurnakan. Lalu nanti dibikin laporannya. Itu prosedur penelitian. Objeknya apa? Subjeknya siapa? Kalau bikin sebuah alat kan diuji ya, alatnya itu mampu mengerjakan tugas yang direncanakan nggak? Balik lagi ke contoh TA saya dulu. Ini kan alat ukur volume digital ya. Bener nggak sih alat ini bisa mengukur volumenya itu tepat sesuai dengan volume yang sebenarnya? Ya, caranya gimana? Harus ada pembanding. Pembanding yang sudah bukan terakreditasi, tapi terpercaya lah, sudah standar pabrik. Jadi kalian tuh ya harus coba misalkan pinjam alat di laboratorium Unsil atau HME, misalkan di elektro. Kalau alat ukur volume, saya tuh ada waktu itu coba pembanding volume, misalnya ini 1 liter, udah diukur dengan alat ukur yang sudah tersertifikasi 1 liter. Nah, baru coba alat saya masukkan. Ternyata misalkan terukurnya 1 liter itu 1000 ml ya. Ternyata alat saya itu menunjukkan 990 ml. Nah, berarti kan ada gap di situ tuh. 10 ml. Nah, hitung sampai beberapa kali pengukuran, misalkan 1 liter, 2 liter, 3 liter. Hitung, nah nanti bandingkan errornya. Persentase keberhasilan alat kalian berapa? Nah, kalau misalkan errornya kecil, persentasenya bisa 0,55%. Nah, itu kita bisa yakin bahwa alat kita itu bisa mengukur volume dengan baik, misalkan kayak gitu. Harus ada pengujian ya, bagaimana teknik pengambilan datanya juga harus dijelaskan. Lalu dianalisis datanya, nanti ketemu nih error persentasenya berapa. Oh, kita simpulkan bahwa karena error persentase pengukuran volumenya itu kecil, jadi kita bisa anggap alat ini sudah memenuhi persyaratan untuk mengukur sebuah volume, misalkan. Diolah datanya, ya tadi sama ini mengolah data penelitian yang udah kita ambil, kayak tadi perbandingan antara hasil dari alat yang kita buat dan dibandingkan dengan alat yang sudah tersertifikasi. Nah, itu kalau ke penelitian teknik. Kan kalau misalkan ke penelitian pendidikan kan lebih banyak lagi justru analisis data, statistikanya itu lebih banyak lagi. Nah, itu dari metode ya, harus benar-benar dijelaskan step by step kalian dari awal sampai selesai penelitian itu apa aja. Nah, 6 poin ini nanti bisa masuk ke tugas akhir kalian lah. Biasanya di setiap kampus itu ada pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Nah, di situ bisa kalian pahami lagi. Nah, selanjutnya results and discussion. Biasanya result and discussion itu di bab 4 penelitian. Result itu kan hasil. Nah, setelah ada hasil, didiskusikan nih hasil temuan dari penelitian kita itu. Nah, ini nih. Kalau di hasil biasanya kita kan mempresentasikan data ya. Presentasi data itu bisa secara tekstual, kita langsung jelaskan aja, misalnya kalau ada persentase, misalkan kalau ada error, kalau misalkan kalau penelitian yang setuju, berapa persen yang tidak setuju, yang sangat setuju atau yang kurang setuju, atau yang tidak setuju atau sangat tidak setuju, itu bisa seperti itu.
Kalau yang biasanya kan kalau penelitian teknik mah ya kuantitatif ya, kalian nggak akan diizinkan dosen untuk kualitatif biasanya, karena kan teknik mah harus berdasarkan eksperimen ya, eksperimen alat gitu, nggak bisa kualitatif hanya ngobrol gitu ke orang-orang, yang nggak bisa, itu nggak akan kepake, jadi biasanya kuantitatif. Lalu secara tabular presentation, jadi bikin grafik lah, atau bukan grafik sih, apa, tabular itu tabel, jadi di tabel errornya berapa gitu, jadi dibikin dalam tabel. Kalau grafik mah kan tadi tabel mah biasanya tetap berbentuk tulisan tapi dalam bentuk tabel. Nah, kalau grafik mah dibikin bisa kalian di Excel atau di MATLAB, masukkan datanya nanti muncul grafiknya. Bisa itu berupa tabel, kurva atau seperti apa, itu bisa. Lalu results itu sajikan hasil utama secara ringkas dan objektif dalam urutan logis menggunakan teks dan ilustrasi. Jadi kalau misalkan udah ketemu nih hasil penelitian alat kita, sertakanlah gambar apa saat pengujian misalkan. Kalau misalkan nanti hasil penelitian, misalkan ada kan kalau elektro itu biasanya ngukur sesuatu ditampilkan di LCD misal, atau ditampilkan di layar secara apa sih sebutnya HMI-nya ya, Human Machine Interface-nya, tampilkan di layar, dipoto sama kalian atau di screenshot, atau misalkan tampilkan di LCD. Nah, di LCD-nya dipoto gitu. Jadi kelihatan lah gitu. Jadi saat kalian menyebutkan hasil disertai gambar itu kan lebih jelas lah, pembaca itu bakal mudah memahami gitu ya. Lalu lakukan interpretasi data. Interpretasi data itu kayak tadi, data kita tunjukkan nih, hasil pengukuran air 1 liter secara alat ukur yang sudah tersertifikasi dibandingkan dengan alat kita, misalkan errornya itu 0,5%, ditulis itu di tabel tuh atau di grafik itu errornya 0,5%. Lalu jelaskan 0,5% itu gimana gitu. Bisa kan dijelaskannya, oh errornya itu kecil mendekati 0 sehingga alat yang saya buat ini bisa mengukur volume dengan tepat misalnya kayak gitu, karena nilai errornya kecil. Nah, kayak gitu contoh-contoh interpretasi data. Lalu jelaskan hasil berdasarkan urutan tabel dan gambar untuk memberikan kejelasan dan aliran pemahaman. Nah, tadi kita tuh biasanya saya memang belum pernah ngebimbing mahasiswa untuk tugas akhir, tapi secara pengalaman saya di penulisan jurnal atau penulisan paper proceeding ya, biasanya penulis itu ngasih gambar aja. Sudah gambar wungkul. Jadi kita harus memahami lagi si pembaca teh. Nah, baiknya kalian nanti kalau misalkan sudah menulis tugas akhir, saat kalian mau menunjukkan gambar di bab result, bab hasil dan pembahasan di bab 4, tunjukkan gambar, lalu di paragraf selanjutnya itu jelaskan gambar itu berdasarkan gambar. Jelasin gitu. Jadi jangan sampai kalian tuh udah nanti juga pembaca teh paham, udah cukup gambar. Nah, gambar lagi subbab selanjutnya. Nah, itu jangan sampai kayak gitu, harus dijelaskan ya. Biar kan pembaca itu belum tentu ya, nanti skripsi kita udah disimpan di perpus, belum tentu yang baca itu jurusan elektro semua, tapi kan bisa aja jurusan mesin, jurusan apalagi di Unsil, misalnya jurusan matematika misalnya bisa baca, dan pas baca tuh ini bagus, menarik nih, bagus, jadi mudah dipahami. Nah, kan itu lebih bagus juga nantinya ke nilai skripsi kita gitu ya. Lalu result, tambahannya pemaparan dimulai dengan menggambarkan karakteristik dasar penelitian yang mengarah ke hasil analisis statistik sederhana dan akhirnya ke hasil analisis yang lebih kompleks. Nah, tadi dia ada kan kalau kita ngukur error, ngukur ketepatan alat itu kan ada statistiknya lah. Nah, kalian sampaikan di situ. Lalu yang paling penting itu kita itu harus membandingkan lagi nih, membandingkan hasil dengan penelitian sebelumnya. Jadi jangan hanya menyampaikan hasil penelitian kita saja ya. Kan tadi di bab awal itu, di latar belakang itu kalian sudah mengumpulkan sumber, lalu kalian udah menganalisis beberapa sumber, banyak sumber, 10 sumber misalnya. Nah, ketemu deh kebaruan alat kalian, lalu kalian bikin kan. Nah, saat results ini kalian itu bandingkan juga gitu ya, bandingkan juga dengan hasil penelitian yang lainnya. Untuk kelebihan alat kalian apa, kekurangan alat kalian apa gitu. Nah, itu kan
penelitian itu jangan sampai kita muji-muji terus alat kita teh ya, wah alat kita mau bagus gini. Sedangkan ada kekurangan tapi kalian nggak tuliskan. Nah, itu jangan kayak gitu, harus fair lah. Kelebihan sebutkan, kekurangan juga sebutkan dibandingkan dengan alat yang lain. Ini bisa dibaca, nanti bisa di share dari panitia. Nah, selanjutnya ini harus ada discussion tadi. Sampaikan di discussion itu biasanya memang tetap di bab 4 sama, tapi poin-poinnya itu kayak penjelasan dari result yang kita dapat ya, statement of main result, hasil utama dari penelitian kita apa. Lalu kalau misalkan ada expected atau hasil yang diharapkan, ada juga hasil yang tidak diharapkan. Itu jangan sampai, oh ini hasilnya nggak diharapkan, udahlah nggak usah dimasukkan, saya masukkan aja yang diharapkan aja. Jangan kayak gitu, justru akhirnya pasti nanti penguji nanya, oh berarti alat kamu ini nggak ada error atau nggak ada apa sama sekali gitu, nggak ada kekurangan sama sekali. Nah itu jangan sampai. Kalau misalkan ada kendala atau ada apa, atau yang kita sebut unexpected results, ya sampaikan saja. Justru lebih menambah kekayaan temuan kita lah gitu ya. Jadi bisa jadi panduan untuk peneliti selanjutnya atau adik-adik kelas kita. Oh ini tuh kekurangannya ini, unexpected results-nya ini. Nah tentu nanti akan jadi research gap lagi untuk adik-adik kita, adik-adik kelas kita untuk menyelesaikan penelitian itu. Makanya pentingnya kalian di kesimpulan itu ada saran ya, kesimpulan dan saran, atau misalkan implikasi atau future research, riset ke depannya seperti apa, saran untuk riset ke depannya. Nah, baca itu, makanya cari di situ. Oh iya, ternyata masalah saran dari si Akang ini nih, TA-nya ini. Nah, itu bisa jadi judul kalian justru lebih. Jadi kalian udah nggak perlu lagi nyari research gap ya, kebaruan dari riset kalian apa. Nah, itu keuntungannya kita sering membaca ya. Bandingkan dengan literatur tadi, ya tadi udah saya sampaikan, harus dibandingkan hasil dari kalian tuh keunggulannya apa, kekurangannya apa. Nah, itu harus fair tadi saya sampaikan. Harus kalau bagus sampaikan bagusnya apa, kalau ada kekurangan ya sampaikan juga gitu. Explanation of result, menjelaskan hasil-hasil itu dengan kalimat yang efektif, tidak berbelit-belit, langsung saja to the point ya. Limitation. Nah, limitation itu kan biasanya ada batasan masalah. Batasan masalahnya misalkan tadi kayak alat saya kan ukur volumenya itu kan balik lagi ke kemampuan sensor, maksimalnya berapa meter. Misal 3 meter, nah otomatis jangan batasannya itu jelaskan bahwa perlu dijelaskan bahwa alat ini itu hanya bisa mengukur dengan tinggi maksimal, tinggi wadah maksimal 3 meter. Di atas itu tidak bisa karena kekurangan dari sensornya misalnya, dijelaskan. Lalu bukan disimpulkan ya, bahasanya itu generalisasikan lah, kesimpulan umumnya seperti apa? Apakah alatnya baik kesimpulannya atau cukup baik atau misalkan bahkan tidak baik itu hasilnya, itu bisa disampaikan saja. Jadi jangan sampai penelitian kalian ada masalah tapi kalian bilang oh bagus. Nah itu nggak boleh. Kalau kata Prof Adema ya, dosen saya di UPI ya, itu pembimbing saya dari S1 sampai sekarang lulus S2 sampai alhamdulillah sudah berhasil mencapai cita-cita menjadi dosen. Beliau bilang riset itu boleh salah tapi jangan bohong. Ya, kalau bohong kan nanti jadi amal jelek ya buat kalian ya. Kepikiran seumur hidup, ijazah kalian dipakai seumur hidup, wah itu mah bahaya lah, nanti nggak bisa kalian ulang lagi. Harus jujur pokoknya ya. Selanjutnya, nah conclusion, C-nya itu tadi conclusion. Kesimpulan bukan ringkasan dari hasil penelitian, jadi bukan lagi ngulang-ulang temuan kita ya, temuan penelitian kita. Diringkas bukan, tapi kesimpulan itu berupa sintesis. Sintesis itu apa? Jangan lagi nyebut-nyebut persentasenya berapa, errornya berapa. Cukup disampaikan di situ dalam satu kalimat, alat ini bisa mengukur volume sebuah zat cair dalam wadah, hasilnya itu tepat gitu. Nah, jadi bahasanya itu tepat, misalnya atau cukup baik atau sangat baik atau misalnya kurang tepat ya kayak gitu. Jadi sintesis itu kayak langsung ke kata-kata deskripsi lah gitu, bukan lagi persentasenya berapa, bukan gitu kalau kesimpulan itu ya. Lalu generalisasikan, dibuat general. Nah, di conclusion itu kan bisa ditambah misalkan, lalu tambahkan juga penelitian selanjutnya nih, saran untuk penelitian selanjutnya seperti apa.
untuk gambaran ke adik-adik kalian. Itu sih secara singkatnya seperti itu untuk conclusion. Nah, biasanya kalau acknowledgement itu di skripsi atau tugas akhir itu kan tidak ada ya. Tidak ada di akhir, maksudnya Imran Char kan tadi saya. Tapi kalau misalkan dalam paper atau jurnal itu biasanya di akhir gitu. Kalau skripsi kan dituliskan di awal ya. Dan pesan saya jangan sampai nulis ucapan terima kasih di skripsi, nulis misalkan kalian punya pacar, tulis pacar kalian, jangan ya. Kalau udah nikah baru. Nanti nyesel nggak jadi nikah tapi akhirnya tetap ditulis ya selamanya di situ. Oke. Lalu tadi yang Imran Char itu memang berdasarkan research paper atau jurnal ya. Ini nggak kita bahas, itu bebas seperti apa ucapan terima kasih kalian kepada siapa aja nanti kalau saat kalian menulis skripsi. Yang paling penting ini nih, reference. Bukan yang paling penting sih, tapi yang mendasari riset kalian ya. Kalau kita nggak ada reference sama sekali, kita udah ngelakuin riset aja, nggak ada tumpuan sama sekali. Kan kita tuh akademisi ya. Akademisi itu nggak sembarangan kita tiba-tiba, pengen penelitian ini, oprek, tulis. Nggak bisa. Kita itu harus berdasarkan referensi. Kalau ilmiah mah ya, nanti kalau kalian misalnya referensinya sedikit atau misalnya referensinya dari blogspot, referensinya dari web-web yang tidak jelas keabsahannya, kebenaran informasinya gitu. Misalnya dari Wikipedia, nah itu tuh pasti kalau kalian banyak sumber seperti itu, nanti dosen saat sidang bakal nanya-nanya, ini mah nggak ini ya. Emang bener kalau kata kamu percaya sama blogger-blogger gitu, walaupun misalkan penelitiannya benar, tapi itu tidak dikaji atau tidak dipresentasikan di dalam kalangan akademisi. Kan kalau misalkan research paper atau proceeding atau jurnal itu kan sebelum dipublish itu kan dicek dulu sama ahli yang terkait dengan bidang tersebut. Jadi bisa dipertanggungjawabkan kebenaran informasinya gitu. Kecuali web-web yang memang sumber primer kayak misalnya Arduino kan dia punya web sendiri, itu kalian bisa ambil soalnya kan seluruh dunia juga pakai misalkan. Atau kecuali blog misalkan kalian tetap ngambil di website atau blog-blog teknik misalkan. Tapi di situ tuh dia mencantumkan juga referensinya gitu. Nah, itu kalian bisa ambil, tapi tetap gunakan referensi primer. Use primary sources. Misal di blog itu dia nulis pengertian Arduino adalah microcontroller yang dapat melakukan bla 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 bla. Lalu di situ tertulis dalam kurung arduino.com. Nah, kalian jangan memasukkan sumbernya itu web tersebut, tapi tuju atau citasi sumber utamanya. Jadi masukin dari arduino.com gitu. Jadi jangan sampai gunakan alamat web atau misal dalam penelitian skripsi, kalau kalian ngutip skripsinya boleh memasukkan skripsi ke kelas kalian, tapi tetap usahakan untuk mencari sumber aslinya, karena itu sumbernya lebih bisa. Di sini sampaikan di poin pertama, harus konsisten. Maksudnya konsisten itu, misal di body text tugas akhir kalian itu ada 15 atau 20 sumber. Nah, di daftar pustaka pun harus 20 gitu. Jangan sampai di situ di atas ada 30, di bawah ada 15. Nah, nanti dosen kalian pasti saat sidang, kalau misalkan kalian seperti itu, dia pasti, kok ini kamu nggak sesuai, misalkan. Nah, kan ada software-software yang manajemen citasi atau manajemen referensi itu seperti Mendeley, kan mungkin kalian pernah dengar. Jadi kalau pakai Mendeley mah lebih mudah, lebih yakin, karena semua referensi itu sudah terintegrasi dengan Mendeley. Jadi sekali klik itu sudah langsung sesuai. Nah, adjust penggunaan referensinya itu harus sesuai dengan aturan kampus ya. Kata kampus, penulisan referensi misalkan harus nama belakang, lalu singkatan, misalkan Diki Zakaria D, lalu tahunnya, lalu judulnya, lalu tesis misalkan, lalu kotaknya, lalu penerbitnya misalnya seperti itu. Itu sesuaikan dengan penulisan kampus biar nanti aman lah. Udah beres sidangnya, ini referensi nggak akan dikomen lagi. Itu kan udah akhir dari penelitian kalian. Nah, kalau untuk format penulisan seperti yang tadi saya sampaikan, saya nggak bisa jelaskan secara detail karena itu mah akan sesuai dengan kampus masing-masing. Atau misal kalian udah beres nih TA-nya atau skripsinya, ya sudah, mau kata dosen misalnya harus bikin paper 4 sampai 6 halaman. Nah, aturannya beda lagi kan, berubah lagi.
akan lebih ringkas, lalu kalian akan menyesuaikan template penulisannya sesuai publisher yang dituju, misalkan mau ke IOP, kata IOP itu kan punya template sendiri, IEEE dia punya template sendiri, ya itu harus disesuaikan. Mungkin ini nggak akan dibahas secara detail, akan tetapi panduan umum yang ada di setiap karya tulis ilmiah itu, atau misalkan dalam sebuah research paper, proceeding atau jurnal itu umumnya seperti itu. IMRADCAR ya, introduction, method, results and discussion, acknowledgement, and reference. Nah, penjelasannya sudah tadi dijelaskan secara ringkas ya. Nih, ini saya tuh ngerangkum materi dari Prof. Ade Ghaffar, yang mana ini materi untuk dosen-dosen loh. Untuk dosen-dosen, jadi saya coba bikin sederhana biar kalian mudah memahami ya. Nah, sebenarnya dasar materi ini tuh awalnya itu untuk dosen-dosen yang mau bikin jurnal. Kayaknya tadi saya bikin sederhana karena saya adaptasi ke penulisan skripsi ya gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa didiskusikan ya, masih ada waktu, ini 25 menit lagi ke jam 5, tadi kita mulai setengah 4. Nah, mungkin untuk pematerian dari saya sebagai pembukaan segitu dulu. Jika nanti ada yang ditanyakan, silakan jangan malu untuk bertanya, sesederhana apapun pertanyaan kalian, jangan malu. Soalnya jangan takut salah lagi ya. Kan kalau salah juga justru bagus, kita udah tahu kesalahan kita sehingga saat kita lulus nanti, oh ini salah, nggak akan kita lakukan gitu. Jadi jangan malu untuk bertanya ya. Mungkin materi dari saya segitu dulu. Silakan ke Jojo, moderator, kalau misalkan ada teman-teman yang mau bertanya tentang tugas akhir kah, atau misalkan mau bingung tentang apa, mau milih judul atau seperti apa, silakan bisa didiskusikan. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan aktifkan fitur raise hand-nya. Oke, itu ada Jainur Rofik. Silakan. Silakan, Sok. Terima kasih Pak Bang Moderator ya Bang Jojo. Saya ingin bertanya Kang Diki. Ya. Tadi kan dicontohkan ada ucapan terima kasih kepada misalkan tadi kan contohnya kepada andaikan ada yang mendanai, itu biasanya sumbernya dari mana ya, dan bagaimana cara mendapatkannya begitu. Terima kasih Bang. Siap. Nah, langsung aja ya Jo, biar nggak lupa ya. Iya Kang, silakan. Siap. Nah, tadi saya sampaikan ada yang mendanai. Nah, biasanya teman-teman nih, kalau untuk sekarang kita ambil kasus di dosen ya. Kalau dosen itu biasanya ada program-program dari Dikti di mana dosen itu bisa mengajukan sebuah penelitian besar ya, di mana penelitian besar itu terdiri dari sub-sub penelitian, misalkan 5 sub penelitian. Kalau yang terjadi, bukan yang terjadi, kalau yang dilaksanakan di UPI itu dosen itu dapat nih dana penelitian, misal 100 juta. Dana 100 juta itu akan dibagi ke 5 penelitian kecil, yang mana 5 penelitian kecil itu saling terkait satu sama lain sehingga penelitian besar dosen ini sudah bisa terselesaikan. Nah, biasanya 5 penelitian kecil itu dibagi ke mahasiswa jadi judul TA masing-masing gitu. Nah, misalkan contoh kasusnya dosen itu mau bikin sistem kendali apa ya, sebuah sistem kendali deh ya, kita ambil sistem, lalu apa teori kendalinya pakai apa, PID misalkan, atau misalkan nonlinear control misalkan, atau pakai fuzzy PID control misalkan. Nah, itu untuk anak kendali 1. Lalu dia tuh ngerekrut misalkan bikin mekaniknya 2, itu tuh dua subtopik.
Oh, kelistrikannya misalkan 3, udah misalkan 3. Nah, 3 ini pasti didanai sama dosen. Makanya pentingnya kita ngobrol sama dosen itu kayak gitu. Cari dosen yang dia punya dana penelitian biasanya. Keuntungannya apa? Kalau dosen punya dana penelitian lalu ngajak mahasiswa untuk gabung untuk melaksanakan risetnya, membantu risetnya, biasanya dosen, kalau memang dosennya yang apa ya, baik lah gitu. Jadi dia tuh mau ngasih uang buat ini kamu beli alat ini pakai. Saya juga waktu itu kayak gitu. Waktu S1 dan S2 juga kayak gitu. Jadi S1 tuh kan karena saya ngobrol sama dosen, dia riset buat perusahaannya, bikin alat pengukur volume digital. Ya, saya ngobrol ini. Nah, nih dananya. Waktu S2 juga kayak gitu. Ngobrol sama dosen, ini saya dapat dari Dikti bikin kontrol kecepatan motor SRM, switch reluctance motor, motornya dibeliin, mekaniknya dipasangin. Jadi kita udah tinggal bikin sistem kendalinya aja waktu itu. Saya di jurusan kendali ya dulu di S2-nya itu. Jadi itu didanainya oleh Dikti gitu. Itu kalau dan keuntungannya apa? Otomatis kalau misalkan dosen itu punya dana penelitian dari Dikti, kan ada tenggat waktunya ya, misalnya 6 bulan. Nah, tentu dalam 4 bulan atau 3 bulan itu harus udah ada hasil penelitian. Nah, itu dosen itu bakal ngebimbingnya itu nggak akan males-malesan. Ayo, gini kamu ini kesulitannya apa? Sampaikan. Dia pasti langsung ngasih arahan karena memang penelitiannya harus udah ada luaran. Luarannya apa ya? Hasil penelitian yang sudah selesai gitu. Nah, itu kalau dari sisi dosen. Kalau dari sisi mahasiswa, coba kalian tanya biasanya perusahaan-perusahaan sekitar kalian. Dia tuh ada kalau misalkan kalian kan ada apa ya sebutnya kerja praktek ya, atau praktek industri lah kayak gitu. Kan ada ya kalau teknik maya semuanya. Biasanya kalian tuh kerja di perusahaan kan. Nah, tanya perusahaan ini lagi butuh alat apa yang bisa saya kerjakan, yang bisa mempercepat proses produksi di perusahaan tersebut misalkan, atau penelitian apa misal. Tanya, saya bisa nih Pak, saya mengajukan proposal untuk saya bisa ngerjakan ini untuk nantinya bisa diaplikasikan di perusahaan Bapak. Ini proposal saya, alat-alat yang saya butuhkan apa aja, harganya berapa, lalu biaya-biaya yang lainnya, misalkan 10 juta, misalkan. Kirim aja proposalnya. Nah, itu bisa ke perusahaan-perusahaan yang memang kemungkinan membutuhkan alat kita. Itu bisa seperti itu. Atau bisa juga, kalau nggak salah itu bidik misi juga ada, itu kayak, bukan di bidik misi aja ya, kalau riset, pendanaan riset lah, coba di LPDP, kalian LPDP, search aja di Google, LPDP Kementerian Keuangan, kayaknya ada deh web tentang riset mahasiswa. Jadi bisa kalian ngajukan dana di situ. Yang paling penting ikuti template-nya. Yang apa yang saya sampaikan tadi tulis juga kayak kebaruan riset kalian. Nah, itu bisa didanai kok, bisa. Nah, mungkin itu aja tadi siapa? Zainul Rofik. Gimana Zainul Rofik? Udah puas jawabannya? Ya. Silakan. Yang lainnya. Ada yang lainnya ingin bertanya? Yang lagi TA, nah ini ada yang Fadil nih, coba. Oke. Sebentar. Kang, nama saya Fadil, nama saya Diki, Fadil. Terkadang dalam proses riset itu susah dalam mencari referensi. Jadi kita pihak peneliti juga kesulitan menentukan research gap. Dari Akang ada nggak rekomendasi website yang bisa dijadikan tempat untuk mencari referensi yang terjamin validitas dan legalitasnya? Nah, menarik sekali nih dari pertanyaan dari Fadil ya. Dia gini nih, saya izin share screen lagi ya, Jo. Ya, Kang. Ini keluar dulu. Nah, lihat dia. Sebenarnya ya, ini mah antara kita aja. Biasanya kan kalau kita cari referensi, bolehlah kalian nanti sebarkan, tapi ya sebenarnya ini bisa dibilang ilegal, bisa dibilang ya itu nanti penilaian kalian. Kalau misalkan kampus kalian sudah berlangganan, Jo, atau misalkan Dil, kampus kalian kan sudah berlangganan IEEE misalkan. Kalau kayak di ITB, saya dulu tuh senangnya di ITB itu kayak gitu. Jadi kita tuh nggak bingung cari referensi. Tinggal kita masuk misal ke IEEE Explore. Nah, kan biasanya kalau IEEE itu pasti berbayar ya. Biasanya itu selalu ada untuk kalau pas mau kita download ada
Contoh deh. Tunggu dulu. Nah, misalkan contohnya aja ini. Coba. Nah, kalau misalkan kalian, nah ini misalnya paper saya nih yang IEEE yang paper tesis kemarin. Nah, kan kalau misalkan kita tanpa menggunakan ini, tanpa menggunakan internet kampus, kalau saya buka file saya ini di ITB di kampus, ini nggak usah lagi ada, ini kan ini PDF, klik aja itu udah langsung install. Tapi karena ini saya pakai internet rumah, ini ada tulisan di sini institutional sign in ya. Nah itu baru kita bisa download gitu ya. Nah ada satu web yang mana itu tuh sebagai apa ya? Mungkin kalian pernah dengar Shihab yang ini. Pernah dengar belum? Si beruang mah itu apa? PES ya. Nah, Shihab kayak gini nih. Udah dengar belum? Udah Pak, sering. Udah, Dio? Udah. Nah, kayak gitu Dio. Sebenarnya saya gitu waktu itu pakai gini. Jadi asal Fadil ketemu, misalnya hanya saja beda kalau pakai Shihab ini kan karena ini ya tahu sendirilah ini mungkin ilegal atau apa. Tapi bisa Kak Fadil gunakan gitu ya. Memang ada bug di OI atau URL dari papernya. Ada juga kalau misalnya penelitiannya terbaru, kayak paper saya ini kan masih 2000 kemarin, terbitnya Agustus, jadi pas masukin ke Shihab itu nggak bisa di-download. Makanya saat saya mau download ini, saya minta bantuan ke asisten lab di kampus di ITB itu, Pak, mohon bantuan Pak, ini saya udah lagi ada pekerjaan di luar, misalkan ini belum bisa sempat ke kampus untuk mendownload paper, mohon bantuannya misalkan download ini, udah langsung. Dengan catatan kampusnya berlangganan ya. Kalau misalkan tidak mah ya sama saja. Atau web-web yang lainnya apa? Kayak sciencedirect.com. Nah, di sciencedirect.com ini Jojo atau Fadil bisa cari aja bisa judulnya apa? Sistem kendali misalnya kontrol, sesuaikanlah dengan ini. Nah, saya PID control misalkan. Search aja sama Fadil tuh. Biasanya yang teknik itu di sini di PID control, PID apa Science Direct. Nah kalau di Science Direct ini memang ada paper-paper yang berbayar. Kalau kita tetap aku pengen sumber yang halal gitu, nggak berbayar. Ya ini banyak di sini. Jadi klik cari yang open source. Nah kayak gini. Ini kan open access nih ada tulisan open access. Ini download yang open access lagi. Ke bawah lagi ada lagi nggak yang open access? Nah kayak gini open access. Itu bisa langsung download PDF. Nah bisa cari di Science Direct. Yang selanjutnya apa? Ada Tyler and Francis, Jo. Apa dia? tnfonline.com. TNF Online, Tyler and Francis Online. Nah, ini Tyler and Francis juga sama. Sistemnya kayak gitu. Cuman kayaknya kalau Tyler and Francis itu nggak ada yang open source ya. Ya balik lagi, kalau nggak ada open source, di linknya masukkan ke Shihab. Nah, ke Shihab sini open nanti saya nggak akan tunjukkan lah secara bahasa aja soalnya nanti kepake ilmunya nanti itu mah pilihan kalian lah mau pakai yang open source atau apa ya. Nah, atau misalkan Tyler and Francis itu ya kan di Scholar Google juga banyak ya jurnal-jurnal internasional atau jurnal-jurnal internasional atau penelitian-penelitian tinggal ini misalkan ini learning media saya lagi penelitian bikin PID low cost PID trainer misalkan cari-cari saya juga di sini misalkan yang cocok di IOP atau misalkan di sini IOP conference series material science and engineering. Nah ini biasanya di sini gratis jadi tinggal Jojo sama Padil atau sama teman-teman yang lain cari juga ya iopscience.iop.org. Nanti kalian kan ini direkam ini bisa di stop diperlambat ya bisa lah. Nanti kalian sebentar ada search-nya enggak? Nah, search di sini. Search aja judulnya apa? PID control. Salah. Nol karena salah nulisnya.
PID aja kan secara umumnya lah. Nah, banyak PID. Kalau di IOP ini conference paper ya, bukan jurnal, itu gratis semuanya. Jadi nanti Pak Adil bisa cek, itu berarti ada 1, 2, 3, 4, Science Direct, Taylor and Francis, Google Scholar, sama IOP, IOP Conference, iopscience.iop.org. Lalu nih satu lagi, IEEE sudah, ya IEEE udah IEEE udah di awal. Nah mungkin itu aja sih Deal kalau misalkan web-web yang untuk anak-anak elektro ya. Cari yang kalau misalkan mau halal 100%, cari yang di IOP. Atau misalkan pengen lebih terpercaya lagi sumbernya, cari di IEEE. Sayangnya nggak ada yang gratis ya, kopas aja linknya di si hub ini. Itu dia. Terima kasih, Kang. Sip. Oke. Pak, ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Boleh. Ini siapa? Fahmi ya? Dari Fahmi Fatur Rahman. Assalamualaikum, sebelumnya ingin bertanya Pak, mungkin ini di luar dari materi, kalau misalkan saya ingin melanjutkan pasca sarjana berbasis riset, terus riset kita berbeda dengan TA kita waktu S1, apakah bisa? Nah, langsung aja Fahmi, kalau misalkan kita sudah S2, saya tuh waktu daftar LPDP, kan LPDP itu harus, salah satu persyaratannya itu kita mencantumkan rencana riset S2 ya. Tapi saat saya kuliah S2, risetnya bukan itu. Jadi dinamis lah seiring dengan ikut kuliah. Kan kalau misalkan saat nyusun pertama mah kita tuh belum tahu apa-apa ya tentang materi kuliah kita, belum mendalami. Tapi setelah kita tahu, masuk, oh ternyata rencana riset saya yang daftar ke LPDP itu sangat sulit dilaksanakan gitu. Jadi berubah akhirnya yang paling penting mah sesuai dengan bidang keilmuan kita. Masalah nanti berbeda antara TA dan tesis itu ya tidak masalah. Saya juga kan TA tadi saya bilang, TA kan saya mah pendidikan ya, kayak Pak Imam sama Bu Linda. Jadi gelarnya SPD MT. Nah, SPD itu kan kalau sarjana pendidikan teknik elektro, kita tuh tugas akhirnya ada 2. Tugas akhir teknik, bikin alat sama kayak kalian, lalu skripsi pendidikan. Nah, itu makanya anak-anak SPD itu, SPD teknik itu, SPD teknik elektro, teknik mesin kayak gitu. Kayak lulusnya itu biasanya kalau misalnya kita tidak cepat bisa lebih dari 8 semester. Nah, waktu itu Bu Linda tuh 7 semester udah selesai tuh. Itu jadi contoh buat kalian ya. S2 juga Bu Linda itu 3 semester. Harusnya 4 semester kan minimalnya. Bu Linda 3 semester. Nah, itu jadi contoh yang baik lah buat kalian. Jadi ngobrol sama Bu Linda, Bu, tips and tricksnya gimana. Lalu misalkan dari apa yang saya jelaskan ini ada yang kalian nggak paham, ngobrolkan lagi ke Bu Linda. Soalnya kita waktu S1 satu pembimbing ya, sama pembimbingnya boleh berbeda kok. Yang paling penting mah tidak keluar dari bidang ilmu yang kita dalami gitu. Dan kalau S2 mah harus dari awal masuk juga sudah konsultasi dengan dosen terkait tentang judul tesis kita. Jangan sampai saya termasuk yang telat dapat judul tesis. Saya dapat judul tesis semester 3. Karena waktu itu saya udah sambil kerja, jadi tercecer. Kalau Bu Linda semester 3 udah selesai, saya tuh baru mulai tesis, ada pandemi, COVID, setahun saya nggak ngerjain, jadi saya tuh selesai 6 semester, jadi harus Bu Linda tuh udah selesai 3 semester, saya 6 semester, karena setahun nggak ngerjain apa-apa, karena selama itu pandemi nggak bisa masuk ke lab, tapi alhamdulillah dengan izin Allah selesai juga gitu ya. Nah mungkin itu aja, silakan moderator Jojo. Oke Pak, untuk Fahmi sebelumnya sudah cukup. Berapa? Oke, terima kasih Kang Diki dan Arya atas materi yang telah diberikan. Saya mau ngasih dulu closing statement ya. Iya. Nah, Pak, jadi teman-teman, dari pematerian yang saya sampaikan ini tuh kan masih umum ya, masih belum detail. Nah, tugas kalian selanjutnya bertanya lagi ke dosen-dosen kalian. Jadi harus mulai dari sekarang lah, apalagi kalau udah mulai semester 6, semester 7 itu harus
semester 7 deh paling telat, masuk semester 7 kalian sudah ngobrol TA sama dosen kalian. Jangan sampai TA itu kalian masuk semester 8 baru nanya-nanya TA. Nanti tertinggal. Soalnya kita itu yang lama itu pasti TA. Kalau kuliah mah bisa cepet lah, dan harus sering ngobrol lah. Jangan malu untuk ketemu dosen. Harus ada dosen yang dekat. Saya itu dari semester 6 itu ketemu dosen yang dekat. Akhirnya ngerjain TA dengan judul dari dia justru. Skripsi saya dekat dengan Prof. Ade, ngobrol dikasih judul juga sama dia. Akhirnya dikasih walaupun saya juga ada judul, tapi karena Prof. Ade ngasih judul seperti itu, tadi juga masuk ke penelitian beliau yang dapat pendanaan dari Dikti, akhirnya kan cepet gitu prosesnya kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian dekat dengan dosen, nanti itu bakal apa ya, kayak ngebuka jalan lah. Saya juga waktu lulus S1 itu udah mau jadi guru awalnya itu, tapi sama Prof. Ade udah bantu saya aja dulu di sini, katanya kan kamu mau S2 katanya, sambil persiapan LPDP sambil membantu saya di sini. Jadinya kan saya cita-citanya awalnya jadi guru diarahin sama Prof. Ade jadi dosen gitu. Jadi akhirnya mah kita tahu tugas dosen itu seperti apa aja. Lalu lulus S2 tuh saat kita seleksi dosen itu udah tahu gitu. Misalnya kalau kalian nanti mau jadi dosen atau mau apa, itu mah cita-citanya terserah, sesuaikan dengan posisi kalian, tapi yang paling penting mah dekat dengan dosen aja itu. Yang selanjutnya harus aktif di organisasi kayak gini nih, kayak Jojo nih. Jojo kan bikin acara di HME. Itu tuh sebenarnya kayak ngapain sih capek-capek gitu ya. Orang lain hari Minggu tuh libur, ini malah ngadain acara. Nah, yang paling penting itu kalau kalian Jojo ngelakuin lebih nih jadi panitia, Jojo nanti akan dapat lebih. Lebihnya itu apa aja? Itu bisa berupa ilmu, bisa berupa pengalaman, bisa apa? Nanti kalian lebih bisa berkontribusi setelah lulus gitu. Kalau kalian nggak aktif organisasi, nanti saya kaget tadi Kustanto rambutnya bagus ya. Nah, kalau kalian udah terbiasa aktif kan di dunia kerja juga kalian nggak sendiri. Kalau kalian cuma pintar doang tapi nggak bisa sosialisasi, ya nanti terlindas sama yang lain yang aktif. Nah itu pentingnya aktif organisasi. Nah, mungkin itu aja sih pesannya. Oke, makasih Jo. Sebelumnya mungkin kepada peserta bisa on cam ya untuk seksi dokumentasi ya. Ayo. Kustanto harus on cam, rambutnya bagus. Oh yes. Itu kahimnya Pak. Oh, kahimnya. Wah, mantap. Saya juga dulu ikut audisi pemilihan kahim, cuma kalah. Oke. Oke, udah semua. Jo, nanti minta foto-fotonya ya. Siap, Pak. Ke WA, nanti sama Putri ya yang hubungin tuh. Ayo rekan-rekan, tolong dinyalakan kameranya. Oke, langsung aja ya. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Oke. Sudah. Oke, terima kasih Kang Diki atas materi yang telah diberikannya. Mungkin bakal bisa berguna, bukan mungkin sih, bakal berguna bagi kita semua, terus bisa kita aplikasikan juga dalam kehidupan kita dalam kampus ya. Terima kasih banyak. Ya, makasih ya Jo, teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah-salah, bisa kalian koreksi nanti ke depannya ya. Oke? Udah ya Jo? Iya Pak. Siap. Saya izin live ya. Makasih ya Kang Diki. Udah bisa berkenan ngisi di kegiatan HME Unjira ini. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, Gus Nanto, mohon maaf tadi kan nggak ada sambutan dari Kahimnya, jadi saya manggilnya kalau udah tahu kan Kahim gitu. Iya, enggak kan karena berhubung ini agenda juga, bukan program. Oh ya, siap. Nah ya, saya izin live ya. Baik Kang. Yo, dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, untuk rekan-rekan sekalian jangan live dulu karena penilaian kegiatan.
Bisa di-share oleh operator. Udah belum? Oke, bisa diisi untuk rekan-rekan. Linknya ada di kolom chat. Dikasih waktu 2 menit ya, rekan-rekan. Nah, sembari mengisi link mungkin dari BEM Unsil, BEM FT Unsil sedang mengadakan PKM. Untuk rekan-rekan yang ingin bergabung bisa bergabung dalam PKM tersebut dengan materi yang telah diberikan tadi. Workshop PKM. Nah, untuk info lebih lanjutnya perihal workshop PKM bisa chat saya atau divisi akademik, atau bisa langsung ke BMFT, Departemen Pendidikan juga. Bisa di chat langsung ke mereka untuk info lebih lanjut mengenai PKM. Nah, mungkin untuk linknya juga bisa diberikan nanti ke angkatan 2021 maupun 2020, 2019, dan 2018 sampai 2017, dan seterusnya. Oke, waktu pengisian form selesai, mungkin bisa diisi lagi, nanti akan di-share lagi ke grupnya mengenai penilaian kegiatan kali ini. Saya Joshua Ferdinand Mangeber, selaku moderator pada agenda pelatihan penulisan karya ilmiah pada kali ini. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih rekan-rekan semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sama-sama. kasih moderator. Terima kasih Bang Jojo.